ajaran manusia. Bukan kita kembali kepada Alkitab. Padahal kita mengatakan kita ini orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, lebih baiklah kita mengatakan kita ini masuk STM. Jangan kita mengatakan kita ini menjadi orang Kristen. Bagaimana hati Tuhan itu jika kita mengatakan kita ini Kristen, tapi kita tidak mengikutkan aturan Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, harus kita menyadari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan saat ini. Banyak sekali kita saat ini Bapak Saudaraku tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena kita hanya mendengar saja. Karena kita tidak mau kembali kepada Alkitab. Kita tidak mau membaca surat Tuhan. Jadi tentu jika kita mendengar saja, tentu perkataan itu 1 menjadi 10. Tentu perkataan itu sudah dibumbui, dikasih penyedap, sehingga kita enjoy, sehingga kita santai, sehingga kita lelap tidur. Kenapa? Karena sudah enak di daging. Kita sudah nyenyak tidur. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita? Jika kita tidak tahu apa-apa, jika kita nyenyak tidur, apapun kita tidak lagi tahu. Karena apa? Karena kita sudah dibinabawakan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan tadi ayat 21 tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapak Saudaraku, kami akan datang. Kami akan datang. Jadi Bapak Saudaraku, kami akan datang diam dalam hati kita ini. Kita menyatu dengan roh kita ini. Jadi kita tidak tim piatu, tidak khawatir. Karena apa? Karena kita sudah menyatu dengan roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Kita ada dalam Tuhan. Kita menyatu karena kita hidup ini karena rohnya. Jadi rohnya tadi ketika Yesus naik ke sorga, di mana tanggal 18 ini kita memperingatinya, dia akan turunkan Roh Kudus. Itulah yang akan menemani kita, itulah akan menuntun kita, itulah akan menyertai kita, sehingga kita kuat. Kita tidak timpiatu, kita tidak sendiri, tapi ada Roh penolong. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat di akhir zaman ini sangat sedikit orang yang dikuasai dengan Roh Kudus. Bahkan masih tabu menghadapi Roh Kudus. Jika kita mengatakan Roh Kudus, dia katakan kita ini penyesat. Padahal Bapak Saudaraku, itulah jaminan menjadi milik Allah. Dia akan menuntun, menyertai, melindungi kita. Jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak mampu. Kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Karena ada daging menjadi
musuh kita. Karena kehendak daging inilah sering kita jatuh ke dalam dosa. Karena kemauan daging inilah kita menjadi belot. Sering kita itu membaca Alkitab karena daging kita ini kita ngantuk. Kita tidak fokus. Sehingga berat untuk melakukan membaca firman Tuhan ini. Makanya manusia saat ini, orang Kristen, tidak mau membaca Alkitab setiap hari karena berat. Karena itu meninggalkan kedagingan. Jadi itu tidak gampang. Makanya banyak orang Kristen saya ini masih hanya ikut-ikutan saja. Tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena tidak membaca Alkitab. Dari Bapak Saudaraku yang saya kasih 24 mengatakan kepada kita berbahagia barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Saudaraku, firman yang sampaikan Tuhan itu kepada kita bukanlah dari dirinya sendiri, bukanlah dari dagingnya sendiri, tapi dari Bapa. Karena dagingnya itu adalah kembali kepada debu. Jadi yang berguna ini bukanlah daging kita ini, tapi yang berguna itu adalah roh kita. Itulah yang menyatu dengan Bapa. Itulah yang akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, ini memang sangat sukar dalam melakukannya. Makanya banyak saat ini orang Kristen hanya ikut-ikutan saja, tidak mau tahu. Itu Tuhanlah yang tahu. Maunya lah, mau kemana saya taruh. Mau dilanjutkannya, mau ke neraka, mau dibakar. Itu Tuhanlah yang tahu. Banyak manusia zaman akhir ini seperti itu. Tidak mau fokus kepada Alkitab. Bahkan sampai-sampai Alkitab juga tidak percaya. Bahkan dia mengatakan itu kan ciptaan manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita pergi? Jika kita mengatakan Alkitab ini adalah ciptaan manusia, bukannya firman Tuhan, bukannya suara Tuhan, bukannya Tuhan berkata-kata. Jika demikian Bapak Saudaraku, kita kemana? Ke arah tujuan kita. Jadi Bapak Saudaraku, ujilah firman Tuhan ini. Jangan kita hanya mendengar saja. Praktekkan firman Tuhan ini, apakah betul atau tidak. Jika tidak betul Bapak Saudaraku, ngapain kita mesti menjadi orang Kristen? Ngapain kita mesti harus menanggalkan kedagingan kita? Jadi kita banyak orang Kristen saat ini tidak mau mempraktekkan firman Tuhan ini. Tidak mau menguji firman Tuhan ini betul atau tidak. Hanya ikut-ikutan saja. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah arah langkah kita? Jadi jelas firman Tuhan tadi ayat 25 tadi mengatakan kepada kita, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan Bapak Saudaraku, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kepada kita. Jika kita tidak menggali firman Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Makanya banyak orang Kristen saat ini hanya ikut-ikutan, hanya dibuat itu kesatuan, menjadi organisasi, bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena banyak saat ini satu gereja itu kesatuan. Mana tahu ada duka, sudah ada temannya dari gereja,
Mana tahu ada juga pesta, sudah ada yang membantu anggota gereja. Jadi bukannya menggali kebenaran firman Tuhan. Banyak saat ini orang Kristen hanya mengharapkan hal-hal tentang dunia, kesatuan orang-orang dunia. Jadi banyak orang Kristen saat ini hanya kesatuan, kebersamaan, tapi tidak menggali kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak melakukan taat dan setia. Karena apa? Karena mengharapkan hal-hal tentang dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu ini sudah akhir zaman. Kita tahu kita ini kejadian-kejadian yang tertulis di dalam Alkitab ini sudah genap. Bahkan kita melihat suasana alam saat ini segitu memanas. Bahkan juga ekonomi saat ini sudah memanas. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya jika kita tidak bersama Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mati hidup ada di dalam tangan Tuhan. Jika kita bersama Tuhan Yesus Bapak Saudaraku, tentu kita akan bersama Dia kemana saja. Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, aku ada di dalam kamu, kamu ada di dalam aku. Tuhan mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu. Jika sudah selesai tempat bagimu, akan aku datang kembali ke dunia untuk menjemput kamu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab. Ayat 27 mengatakan kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan di sini ayat 27 ini kepada kita, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah jelas, walaupun mungkin dunia mengatakan kesatuan tadi sangat luar biasa, membantu satu dengan lain, tapi itu terbatas. Itu hanya sekedar di dunia ini saja. Tapi pemberian Tuhan tidaklah hanya sekedar dunia ini saja, tapi Tuhan menjanjikan memberikan tempat bagi kita selama-lamanya. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi ayat 27 ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah gentar, janganlah kita gelisah. Jika pun mungkin tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, tentu kita enjoy. Tentu kita ada teman kita bersahati untuk melakukan hal-hal tentang dunia ini. Kita bersenang-senang, kita berkuliah-kuliah, kita berpesta pora, bersenang-senang untuk menikmati dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bisa senang selamanya? Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kata kita kayanya, Bapak Saudaraku, itu Tuhan mengatakan, kalau katakannya di Mazmur 70, kalau kuat 80 tahun. Sesudah itu kemana kita? Jadi jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, tidak melihat seperti Lazarus dengan orang kaya.
Orang kaya itu begitu luar biasa bersenang-senang di hidup dan dunia ini. Tapi kita melihat bagaimana penderitaan. Kita melihat bagaimana ketika dia meninggalkan dunia ini, dia sengsara. Dia ada di alam maut. Jadi itu yang kita pikirkan Bapak Saudaraku, sehingga kita membuat renungan setiap pagi ini. Bukanlah hal-hal tentang dunia ini, tapi hal-hal kerajaan sorga. Karena sudah Tuhan janjikan kepada kita, kita ini adalah ahli waris. Kita inilah anak-anaknya. Bahkan kita dijanjikan bahwa kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi itu yang kita pikirkan dari saat ini Bapak Saudaraku, sehingga kita membuat renungan setiap pagi supaya kita jangan lupa. Bukannya mengajari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tidak. Saya tahu Bapak Ibu Saudaraku semua hebat-hebat semuanya, sangatlah luar biasa. Tapi mana tahu kita lupa karena kegiatan-kegiatan dunia ini Bapak Saudaraku. Lupa kita bersyukur pada Tuhan. Lupa kita membaca firman Tuhan. Lupa kita melakukan firman Tuhan. Lupa kita akan kematian Bapak Saudaraku. Kita tahu Bapak Saudaraku semuanya kita yang hidup ini semuanya akan berangkat. Tapi jika kita berangkat, kemanakah kita? Jika kita tidak mempersiapkan dari sekarang Bapak Saudaraku. Sekaranglah waktunya Tuhan memberikan kesempatan buat kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang berikan Tuhan ini kepada kita, saudara. Karena apa yang kita lakukan ini Tuhan akan mempertimbangkannya. Tuhan akan menilai perbuatan-perbuatan apapun, sekecil apapun kita melakukan firman Tuhan ini, Tuhan menilainya. Jasa-jasa kita itu tidak akan hilang sedikit pun. Apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Karena kita tahu nanti ada buku kehidupan. Di situ semua tertera apa yang kita lakukan. Baik buruk, baik jahat, di situ semua tertulis. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada lagi alasan. Karena itu dan sebagainya. Tapi Tuhan menentukannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari pergunakanlah kesempatan ini selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tahu bahwa kamu tahu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebab sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus sudah memperkatakannya kepada kita. Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kita. Tinggal kita. Karena Tuhan itu memberikan kita hak bebas. Kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita memilih jalan yang luas? Apakah kita memilih jalan yang sempit? Itu tergantung kita. Karena Tuhan tidak memaksa kita. Kita diberikan hak bebas. Dan di sini ayat 29 mengatakan kepada kita, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan
ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita, Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kita, tinggal kita. Marilah, bangunlah, beranjaklah, bersaksilah, menjadi saksi Kristus. Jadi tidak kita cukup hanya bersaksi saja, tapi kita itu menjadi saksi Kristus. Itu artinya kita itu orang Kristen. Jadi kita ini tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri saja, tidak menyelamatkan diri kita saja, tapi Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang kau lakukan kepada orang yang hina ini, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan Yesus. Banyak saat ini orang Kristen mementingkan diri sendiri. Tuhan, 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 berseru-seru pada Tuhan, tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, peduli akan sesama manusia. Makanya kita ada simbol kita adalah salib. Salib itu peduli akan sesama manusia. Jadi kita tidak lurus begini saja, tujuan ke atas saja, tapi kita diberikan dua kiri kanan, baru satu ke atas. Jadi lebih banyak kita berbuat di dalam dunia ini, barulah Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, serahkan semua kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita lebar-lebar. Undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti apa-apa. Jika kita hanya mendengar perkataan manusia. Karena dia juga sama seperti kita. Tentu dia membela dagingnya. Tentu yang diceritakannya adalah kesenangan-kesenangan dalam dunia ini. Karena dia masih dalam dunia ini. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, membacanya, melakukannya, taat dan setia, kita dituntun dengan Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Tetap semangat, andalkan Tuhan, share kepada semua keluarga kita, saudara kita, teman-teman, kerabat kita, supaya semuanya keluarga kita, teman-teman kita juga merasakan kembali kepada Allah kita, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan jangan lupa subscriber firman Tuhan ini supaya sampai ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.